Mari sama-sama kita masuk dalam firman Tuhan. Kita ambil tema pada malam hari ini masih berhubungan dengan seri supaya tahun ini menjadi satu tahun yang keberuntungan bagi kita. Walau di tengah-tengah badai yang tidak bersahabat, yang selalu ingin menghancurkan setiap apa yang kita bangun dan menghalangi setiap perjalanan hidup kita, maka untuk kita bisa beruntung juga hidup di tengah badai-badai kehidupan di tahun yang sulit dan sukar ini dan gelap ini, maka kita percaya ada mujizat di tengah badai. Sebab itu kita ambil tema ini pada malam hari ini, mujizat di tengah badai. Ayat mas yang kita ambil Matius pasal 14, Matius pasalnya yang ke-14 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Matius 14 ayat ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Saya baca itu buat saudara yang sudah bisa lihat di monitor. Matius 14 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, atau Yesus, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini perkataan iman ya saudaraku. Aneh permohonan Petrus ini. Dia bilang, suruhlah aku berjalan kepadamu, itu di atas air. Ini mujizat yang luar biasa sekali di tengah badai. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan dengan mujizat di tengah badai gelombang yang siap menenggelamkan perahu mereka. Ini kisah yang tidak asing bagi kita. Suatu saat Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, pergilah dulu kau ke seberang, ya, dan aku akan pergi ke sebuah bukit untuk berdoa seorang diri. Kebiasaan Tuhan Yesus saja, sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, ya, selama dia di muka bumi ini, dia sering kali mencari tempat-tempat yang sunyi, meninggalkan kesibukan untuk berdoa kepada Bapa. Kalau Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memberikan satu contoh betapa pentingnya ya, hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga itu. Lewat satu kehidupan doa, membangun hubungan yang intim, yang erat, yang harmonis dengan Tuhan. Itu cara yang pertama, itu lewat satu hubungan doa. Ya, hubungan doa kita kepada Tuhan itu menentukan. Ya, harmonis tidaknya, dekat tidaknya kita kepada Tuhan, itu lewat kehidupan doa. Tuhan Yesus memberikan contoh seperti begini. Lalu murid-murid pergi ke seberang mendayung perahu-perahu. Di tengah perjalanan firman Tuhan katakan, maka perahu ini ditimpa dengan badai, ditimpa dengan gelombang yang besar, angin ribut yang besar, sampai air itu masuk ke dalam perahu yang bisa menenggelamkan perahu mereka. Padahal murid-murid sebagian seperti Petrus dan keluarganya itu biasa di lautan. Ya. Mereka panik semua, mereka cemas semua, saudara. Dan siapa nggak takut? Bagaimana ini? Sedangkan Tuhan Yesus tidak ada di perahu mereka. Ya. Mereka mulai ketakutan semua, mulai cemas. Air sudah masuk ke dalam perahu ini, menenggelamkan perahu mereka. Dan hidup kita ini secara rohani bagaikan sebuah perahu yang sedang berlayar. Dan dunia ini sama, adalah lautan dunia yang gelombangnya, yang badainya, yang tidak bersahabat. Dia selalu ingin menenggelamkan setiap perahu-perahu kehidupan kita. Dia selalu ingin menenggelamkan perahu rumah tangga kita, perahu iman kita, perahu keluarga kita, perahu masa depan kita.
Dia menghalangi perjalanan kita untuk sampai ke seberang sana. Di mana di seberang sana air mata telah menyala. Maka mereka panik semua. Kita lihat di sini, saudara. Ya. Siapa yang tidak takut? Kalau kita lihat di sini kisah di Matius pasal 14, kita bandingkan, saya catat ayat yang dikatakan pendahuluan. Di Markus pasal 4 ayat 39. Sama perahu murid-murid waktu dalam perjalanan di tengah lautan yang luas, ditimpa dengan gelombang dan angin ribut, angin sakal yang begitu besar, yang siap menenggelamkan perahu mereka. Tapi untung di situ ada Yesus. Hanya Yesus pada waktu itu dia sedang tidur di buritan perahu. Pada waktu badai menerjang di Markus pasal yang keempat, maka mereka ketakutan, mereka bangunkan Tuhan Yesus. Mereka katakan, Tuhan, Tuhan, tidak tahukah kamu binasa kami? Dia bangunkan Tuhan Yesus. Dan ajaib, firman Tuhan katakan Yesus bangun. Lalu mereka katakan, Tuhan, lihat. Dan di situ Tuhan Yesus berhentikan. Tuhan Yesus katakan kepada gelombang, kepada angin ribut, kepada badai, teduhlah engkau, reda engkau. Dan pada saat itu juga firman Tuhan kata, badai itu berhenti, gelombang itu jadi tenang, angin ribut itu jadi hilang. Mereka tenang kembali, diberhentikan. Tapi di Matius pasal yang ke-14, badai ini tidak diberhentikan sama Tuhan. Nah, kenapa sampai badai ini tidak diberhentikan? Padahal badai saja, angin ribut saja, gelombang saja yang tidak bersabar. Kalau dia dengar perkataan Yesus atau firman Tuhan, dia taat, dia tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, ciptaan Tuhan yang sempurna, kita tidak taat kepada firman Tuhan, siapa kita sebenarnya? Setan saja. Kalau Yesus usir dari kehidupan seseorang, dia taat, dia keluar dari hidup orang itu. Setan saja. Anda bisa bayangkan, kalau Yesus sudah berkata dan berfirman, keluar kau, keluarlah setan-setan itu, dan minta kepada Tuhan Yesus supaya jangan dibinasakan, tapi diberikan izin untuk masuk ke dalam babi-babi, dan babi-babi itu mati semua karena setan masuk dalam kehidupan babi-babi. Setan saja taat kepada firman Allah, mengerti firman Allah. Jadi kalau kita dengar firman Allah, kita tidak taat firman Allah, siapa kita? Angka bodohnya kita. Sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kalau badai itu datang, orang dengar firman Tuhan, dia tidak praktekkan firman Tuhan, dia tidak lakukan firman Tuhan, dia sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Kalau badai yang ribut datang, hujan masalah datang, maka rumah ini tidak akan tahan. Makanya kita perlu dipersiapkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari ini. Kalau kita dengar firman Allah, mari kita percaya, kita praktekkan, kita lakukan firman Allah, supaya kita sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu. Setan saja taat, badai angin ribut gelombang saja taat kepada firman Allah. Jadi kalau kita tidak taat kepada firman Allah, kita sama sedang mendatangkan badai dalam hidup kita. Kita tidak takut, kita tidak gentar. Kita punya Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti. Mata Tuhan ada di mana-mana. Badai sebesar apa? Tapi ada dua sumber badai. Badai yang pertama itu badai ujian yang dialami sama Ayub, yang habis-habisan diuji oleh badai-badai kehidupan. Tapi ada badai kita sendiri yang mengundang badai dalam hidup kita sendiri. Ini yang celaka. Dengan perbuatan kita, dengan kita tidak percaya firman Allah, kita langgar firman Allah, sama kau buat badai dalam hidupmu sendiri. Itu sumber segala sesuatu.
Atau para kuno katakan, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kenapa badai itu menerjang dalam beberapa rupa? Nah, kenapa? Sebab memang itu ujian bagi. Dan badai di sini tidak diberhentikan sama Tuhan. Tidak seperti di Markus pasal yang keempat. Badai itu diberhentikan. Kenapa seperti begini? Nah, kita harus mengerti di sini. Berarti kita harus percaya ya, bahwa ada mujizat di tengah badai. Heran, Tuhan Yesus datang pagi-pagi jam 3 pagi kita mencatat. Dia datangi murid-murid yang sedang panik, sedang takut, sedang cemas. Kena perahu mereka mau tenggelam, kena badai dan angin ribut. Tapi mereka, nah ini terbalik lagi mereka ketakutan. Mereka bilang itu hantu. Orang kalau sudah cemas, ketakutan, panik, Tuhan saja dibalik jadi hantu. Dan celakanya lagi bukan cari Tuhan. Kalau badai sedang menerjang hidup, masalah ujian perjuangan sedang menerjang hidup, masih sedang cari dukun, cari orang pintar. Ya, masih seperti bodoh, firman Tuhan katakan. Sebab itu kau jangan bodoh, kau harus mengerti kehendak Tuhan. Pengkhotbah katakan, pasal yang ke-7, orang bodoh itu bisa mati sebelum waktunya. Jadi ada orang mati bukan karena sudah waktunya, tapi karena kebodohanmu. Ya. Kamu tidak taati hukum kesehatan. Kamu tidak taati hukum-hukum firman Tuhan. Kita hidup di lingkungan hukum, di hukum alam. Kalau kita tanam benih di tanah yang subur, itu sudah pasti tumbuh. Kenapa? Sebab ada hukum alam di situ. Kalau saya lempar benda ke atas, kau tidak bisa berdoa, minta mujizat supaya benda ini tidak jatuh ke bawah. Tidak bisa. Kenapa? Ada hukum di situ, hukum gravitasi. Kau tidak usah berdoa apa yang kau tanam yang subur supaya bertumbuh, tidak usah, dia akan bertumbuh nanti. Ada hukum di situ. Ada hukum-hukum kesehatan yang kau tidak bisa langgar tuh. Maka itu kita berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Oh, kita memang sudah hidup di dunia yang fana, dunia yang terkutuk. Penyakit satu sembuh, saya sudah bisa atasi. Penyakit diabetes yang sudah 17 tahun. Tiap pagi saya kontrol normal terus, asal catatan tidak salah makan waktu malam. Ya. Sampai 75, 90. Ya, tapi karena biasa gula-gula tinggi, dan itu sangat normal sekali. Saya harus naikkan sendiri sebab sudah biasa tinggi. Normal sampai di bawah 100 itu badan juga lemas sekali, sama. Ya, diatur seperti begini. Sudah bisa kami atasi. Ya. Ditimpa lagi beberapa waktu yang lalu serangan prostat, pembesaran katanya prostat. Ada beberapa teman-teman pendeta operasi, dan ada jemaat di Genteng juga saya bilang sakit apa operasi, bahkan mati habis operasi prostat. Dan ini juga penyakit yang biasa dikatakan penyakit orang-orang yang sudah tua, yang menimpa banyak pria di atas umur 60 tahun ke atas. Ya saya atasi. Pasti dia mau operasi, ada yang sudah dipasang selang. Nah, serang lagi penyakit. Memang hidup di dunia seperti begini, sebab kita hidup di dunia yang sudah penuh dengan dosa dan kejahatan. Kita hidup di bumi yang terkutuk. Makanya kita lawan itu semua. Makanya setiap pagi kalau saya bangun jam 3 pagi, saya berdoa, berdiam. Sakit atau tidak sakit, saya tetap berdoa supaya Tuhan berikan tubuh yang sehat, panjang umur, kuat. Katakan sama tubuh kita ini bukan sarang penyakit. Di dalam nama Yesus segala penyakit keluar dari tubuh ini. Kita tengking, kita perangi. Saya
Sayangnya kadang-kadang kita kalau sudah sakit, sudah parah, sudah mahir, kita berdoa sungguh-sungguh. Tidak begitu mereka. Setiap hari kita berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita cuma berdoa saja tidak berjaga-jaga, itu namanya kita bodoh. Kalau kita berjaga-jaga saja tidak berdoa, itu sombong gitu. Kita mau pakai kemampuan, kekuatan kita. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan. Kita lihat di sini, saudara, apa yang terjadi? Tuhan tidak berhentikan. Dan mujizat itu terjadi. Kalau badai itu diberhentikan di sini seperti Markus pasal keempat, tidak ada mujizat. Petrus tidak mengalami mujizat yang luar biasa. Dia berjalan di atas air. Bayangkan, ada seorang pemain sirkus dari Cina namanya Wuhan. Dia sangat terkenal. Dia punya ilmu meningkatkan tubuh. Sampai untuk memelihara ilmu meningkatkan tubuhnya, dia tidak menikah. Supaya ilmu meningkatkan tubuh yang dia sudah sampai kepada puncaknya, itu tidak hilang. Kalau dia mau naik ke atas genteng seperti begini, yang beberapa meter, dia nggak perlu tangga, dia perlu genjot kakinya ke atas tanah, maka dia akan tiba-tiba sudah sampai di atas genteng. Satu saat dia ingin sekali seperti Petrus bisa berjalan di atas air. Setiap pagi dia datang ke pantai, dia pergi ke tepi pantai, dia coba ilmu meningkatkan tubuhnya, bisa berjalan di atas air. Selama beberapa lama dia tidak pernah bisa berjalan di atas air. Itu mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang di luar Tuhan. Tapi Petrus bisa berjalan di atas air. Ini mujizat yang luar biasa. Lebih celaka lagi, ada seorang anak Tuhan, ada dua pemuda di Korea. Waktu dia dengar khotbah pendetanya Choi Yong-gi, dia berkhotbah tentang Petrus berjalan di atas air. Lalu dia imani, dia mau beriman. Pada saat itu sedang musim hujan, sungai-sungai banyak yang banjir. Dia berkata, mari kita imani. Tadi pendeta berkhotbah, Petrus bisa berjalan di atas air. Kita punya Tuhan yang sama. Dia pergi sungai yang sedang meluap, sedang kebanjiran. Dia ingin berjalan di atas air. Bukan berjalan di atas air, waktu dia menceburkan diri untuk berjalan di atas air, dia ke dalam dua-duanya, terbawa arus mati semua. Jadi kita baik-baik dalam kita menanggapi firman Tuhan. Jangan sampai kita gagal paham. Di sini tidak diberhentikan. Kalau ini diberhentikan, justru mujizat tidak dialami sama Petrus. Banyak dalam kehidupan, badai berupa apa saja, angin ribut, apa saja, ya, masalah. Tuhan tidak berhentikan itu. Masalah satu selesai, masalah lain juga datang. Penyakit satu sembuh, penyakit lain juga datang. Tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini tidak punya masalah. Dari kolong Merak sampai orang tinggal di kolong jembatan yang paling melarat, semua punya masalah. Orang kaya, orang miskin punya masalah. Orang tua, anak muda punya masalah. Kalau kita hidup di dunia yang penuh masalah, dunia yang jahat, dunia yang penuh air mata, dan semua manusia sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Tuhan, tidak diberhentikan. Saya ingat juga kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ada waktu mereka ditawan ke Babel, mereka tetap menyembah dan berdoa, beribadah kepada Tuhan. Lalu Raja Nebukadnezar memberikan satu perintah, semua orang tidak boleh menyembah kepada Allah lain selain pada patung yang dibikin oleh Raja Nebukadnezar. Pada waktu musik dibunyikan, maka mereka menyembah kepada patung yang Raja Nebukadnezar. Dengan satu catatan, kalau mereka tidak mau menyembah
Mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Dan dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat. Dipanaskan 7 kali lipat. Alkitab mencatat orang yang melemparkan Sadrak, Mesyak, Abednego hangus kena panasnya dapur api. Dan kalau kita baca kisah ini di Daniel pasal yang ketiga, kita akan mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Raja Nebukadnezar katakan, kamu akan dimasukkan dalam dapur api. Dewa mana, Tuhan mana yang akan tolong kamu? Ayo segera kamu mengaku, tinggalkan Tuhan, jangan beribadah, jangan berdoa kepada. Sadrak, Mesyak, Abednego jawabnya apa? Ya Tuanku Raja, seandainya Tuhan tidak menolong aku tidak akan murtad, aku tidak akan mundur ikut Tuhan, imanku tetap teguh kepada. Tapi ingat Tuanku, dia katakan, kalau Tuhan sanggup menolong aku, dia akan tolong aku. Ini perkataan iman. Mujizat itu terjadi. Dilemparkanlah Sadrak, Mesyak, Abednego bertiga. Dapur api yang 7 kali panasnya. Orang yang melemparkan dia mati dalam sekejap karena hawa panas yang tidak tertahankan 7 kali. Raja Nebukadnezar dengan seluruh rakyat Babel gempar semua. Mereka katakan yang kita lemparkan itu 3 orang. Tapi kenapa ada 4 orang dalam dapur api itu? Dan seorang yang satu rupanya seperti dewa, pakaiannya putih, bersih-bersih. Kalau Tuhan mau, dapur api itu tidak bisa nyala. Sebab itu di lapangan terbuka, Tuhan turunkan hujan, dapur api mati. Tuhan tidak lakukan. Biarkan dapur api itu menyala 7 kali panas. Angka 7 itu angka sempurna. Dan Sadrak, Mesyak, Abednego saya lihat dia tidak berteriak-teriak, Tuhan tolong saya. Dia atur Tuhan dalam doa. Kita kadang mengatur Tuhan dalam doa kita. Padamkan api ini Tuhan, ini 7 kali panasnya. Dia tidak berdoa seperti begitu. Seringkali kita mengatur Tuhan dalam doa kita. Bukan saja umat Tuhan, hamba Tuhan juga. Atur-atur dalam doa. Siapa kita? Makanya seringkali kita tidak menerima banyak mujizat dalam hidup ini. Yakobus katakan, kamu tidak mendapat apa-apa sebab kamu tidak berdoa. Tapi kamu berdoa juga, tapi tidak terjadi apa-apa, tidak mendapat apa-apa sebab salah kamu berdoa. Yakobus pasal 4, salah berdoa. Yakobus kisah Rasul juga mencatat, doa orang benar itu punya power, punya kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan. Siapa bisa lawan kekuatan Tuhan? Kalau orang benar itu berdoa. Kalau ada orang benar berarti ada orang berdosa. Kalau orang hidupnya nggak benar dia berdoa nggak bisa jadi apa-apa. Tapi itu namanya orang berdosa. Dia harus bertobat untuk jadi orang benar. Tidak dipadamkan, sama seperti Daniel. Dia tidak mau menyembah, dia tidak mau murtad dari iman untuk iring pada Tuhan. Itu singa di kandang gua singa Babel. Ada 6 ekor singa di situ. Kalau tawanan boleh dimasukkan, maka firman Tuhan katakan 6 ekor singa ini tidak diberi makan selama 1 minggu. Tidak ada sejarahnya. Semua tawanan yang dimasukkan ke lubang singa bisa keluar hidup-hidup dengan utuh. Tapi lihat waktu Daniel dengar bagaimana tuh, dia cari pertolongan kemana, nggak bisa. Itu dia ada di Babel, negara orang kafir. Firman Tuhan kata, maka dia masuk ke kamarnya. 1 hari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan.
Satu hari dia berdoa 3 kali kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia kenal siapa Tuhannya dengan betul. Lalu dimasukkan di dalam buah singa. Sebenarnya Raja Darius sangat sayang kepada Daniel. Tapi sayang, sebagai seorang raja, dia tidak bisa menarik kembali ludah yang dia sudah melepaskan. Pagi-pagi dia datang ke gua singa. Dia berteriak-teriak, Daniel, Daniel, Daniel. Ajaib, mujizat besar itu terjadi. Daniel berseru dari kandang singa. Dia bilang, ya Tuanku. Wah, Raja dia senang sekali. Daniel, kau masih hidup, betul Tuhan. Sementara saya berdoa tadi malam, Tuhan kirim malaikat. Tatupkan mulut-mulut singa itu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan kirim malaikat. Makanya Anda berdoa kalau mau berpergian, mau tidur apa, selalu berdoa. Minta namanya malaikat penjaga. Jadi malaikat itu punya nama-nama. Ada malaikat penjaga, ada malaikat panglima perang, ada malaikat pembawa berita. Minta malaikat penjaga, sebab pemazmur kata, malaikat-malaikat yang akan diperintahkan kepada untuk menjaga engkau sepanjang jalan. Luar biasa. Raja angkat Daniel menjadi pejabat tinggi. Dia katakan seluruh Babel, pejabat-pejabat tinggi di Babel, dia harus percaya kepada Allahnya Daniel. Dan dia tidak berdoa Tuhan yang ngatur Tuhan. Tuhan bunuh singa-singa ini Tuhan. Ini singa yang puas yang dia kasih makan. Dia tidak berdoa ngatur Tuhan seperti begitu. Dia berdoa saja. Dia menyerah apa kehendak Tuhan saja. Keajaiban itu, mujizat itu terjadi. Dari sini kita akan lihat Tuhan bisa bawa kita pada satu jalan tol. Tuhan bisa bawa kita pada satu kehidupan yang tanpa masalah. Bisa. Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dia bisa kita hidup tanpa penyakit. Dia bisa buat kita hidup tanpa hal-hal yang menyulitkan. Bisa. Tapi Dia tidak lakukan itu. Dia izinkan itu semua terjadi supaya kau bisa mengenal betul siapa Allah Tuhan. Dia izinkan semua itu supaya kau tidak mau tahu sampai di mana kau mau percaya kepada Tuhan. Kalau orang sedang dalam suasana damai, dagang lagi untung, hidup lagi damai, lagi tenang, semuanya serba cuan. Anda berdoa, Anda memuji Tuhan, itu biasa. Tapi pada saat badai kesulitan, badai penyakit, badai masalah, kebutuhan yang menekan, kebutuhan lain satu selesai, kebutuhan lain juga datang. Kalau kita masih bisa berdoa dan percaya, berharap kepada Tuhan, kita kenal Dia, maka itulah kita orang yang luar biasa. Tapi itu Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Sebab kenapa? Ada mujizat di tengah badai. Badai kita berbeda, masalah kita berbeda, kebutuhan kita berbeda, penyakit kita berbeda, kesulitan kita berbeda. Tapi Tuhan kita sama, namanya Yesus. Yesus Tuhan Juru Selamat satu-satu. Dia tidak akan membeda-bedakan kita. Dia Allah yang peduli. Kenal Dia dengan betul. Bapak itu kita tidak usah cemas. Biar orang katakan tahun yang gelap, tahun yang suram, tahun yang tambah suka, kita percaya
Tuhan keberuntungan bagi kita, sebab ada mujizat di tengah badai. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, ada sedikitnya 4 pelajaran yang kita mau pelajari di sini. Apa yang kita mau pelajari di sini tentang kisah ini? Ini bukan kisah dongeng, bukan kisah komik, tapi ini peristiwa yang terjadi. Bagaimana seorang manusia yang bernama Petrus bisa seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air, yang tidak dapat dilakukan, yang tidak pernah terjadi lagi kepada manusia-manusia yang lain. Ada 4 pelajaran. Yang pertama kita lihat di sini. Lihat pelajaran 4 mujizat di tengah badai. Ini yang kita mau pelajari. Yang pertama kita lihat Matius 14. Matius 14 ayatnya yang ke-24 dan 25. Matius 14 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Anda bisa lihat di sana di monitor. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan dengan gelombang karena angin selatan, karena badai seperti tsunami. Lihat ayat 25. Kira-kira jam 3 malam atau jam 3 pagi, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Pelajaran yang pertama di sini kita lihat, saudara. Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Ingat baik-baik. Saya catat di situ. Yesus tidak tinggal diam melihat perahu murid-muridnya diterpa badai. Mazmur kata, mata Tuhan ada di mana-mana. Mata pendeta, mata sesama kita tidak bisa tembus melihat apa yang ada di isi hati kita. Tapi mata Tuhan tahu tembus apa yang ada di hatimu. Dia tahu apa kebutuhanmu, dia tahu. Pelajaran yang pertama kita lihat, dia tidak akan biarkan kau berjalan. Dia tidak akan biarkan kau hantam badai sehingga perahu rumah tanggamu, perahu bisnismu, perahu masa depanmu, perahu imanmu tenggelam. Di sini kita lihat dia Tuhan yang peduli. Dan segala sesuatu kalau Tuhan izinkan, kita jangan ngatur-ngatur Tuhan. Kita percaya saja. Kita punya Tuhan yang peduli, lebih peduli daripada pasangan kita, lebih peduli daripada orang tua kita. Begitu dia katakan Matius pasal 11, kalau kamu sudah lelah, itu dengar baik-baik dengan pelajari. Kalau bebanmu sudah berat, kamu lelah, kamu letih, kamu lesu, datang kepada. Bukan kau cari dukun, cari orang pintar. Kutuklah orang berharap kepada manusia yang mengandalkan kekuatannya. Dan sadar kita, dia tahu kau sedang hidup di tengah badai, gelombang angin ribut yang tidak bersahabat. Dia tahu. Nantikan dia tidak akan biarkan kau bergumul sendiri. Kenal betul-betul baik siapa Yesus Tuhan dia. Dia tidak akan biarkan kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia Tuhan yang peduli, yang 3 pagi dia datang, dia berjalan di atas air. Yang kedua kita lihat apa yang dikatakan Yesus Matius 14 ayat 27. Kita lihat ayat yang ke-27. Saya baca itu 27, demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, dengar apa yang Yesus kata. Ini pelajaran yang kedua, untuk kau bisa mengalami mujizat di tengah badai. Tenanglah, tenang.
Air sudah masuk, cemas semua. Tuhan saja dibilang hantu. Terbalik. Tenang, aku ini, jangan takut. Waktu seorang pengusaha dari Amerika, seorang pengusaha farmasi, dia mau tahu obat apa yang bisa paling laku di Amerika, yang penduduknya per kapita pendapatannya sudah makmur. Waktu dia survei pasar, dia heran. Pada penduduk Amerika makmur, pendapatan per kapita tiap bulan melebihi kita orang-orang Indonesia. Waktu dia survei pasar, maka mereka butuh obat penenang. Dan sampai sekarang dunia disurvei, obat apa yang paling laku di dunia ini? Itu obat penenang. Yang kedua itu obat ma. Ma itu ada hubungannya dengan pikiran. Waktu saya kena serangan ma, saya berobat di Jakarta, terus di antara adik saya kaget. Dokternya kasih saya obat ma. Satu obatnya saya tanya. Waktu saya dapat obat dari apotek, saya tanya, ini untuk apa ini? Saya tanya, ini 5 mili untuk apa? Itu obat penenang. Pikiranmu itu tenang. Kalau pikiranmu tidak tenang, maka asam lambung naik tinggi. Asam lambung naik tinggi, dia melukai dinding-dinding lambung. Ya, asam lambung berlebihan, dia sakit mata, sama juga dengan sakit pikir. Saya kaget waktu saya dapat obat seperti itu. Saya mengerti. Kalau itu tenang, tenang, kamu nggak usah cemas, kamu nggak usah takut, jangan takut. Ada aku, Yesus katakan itu. Pelajari ini baik-baik. Kalau perahu hidupmu tidak ingin dihantam badai, kau tenggelam karena badai-badai kehidupan yang tidak bisa. Jadi obat penenang dan obat ma itu paling laku untuk seisi dunia ini. Yang ketiga kita lihat saudara, pelajaran yang ketiga, tetap percaya dan jangan bimbang. Matius 14 ayat 31. Matius 14 ayat 31, pelajaran ketiga. Kau harus percaya, jangan bimbang. Matius 14 31. Demikian firman Tuhan. Segera, wah saya baca ayat ini, saya sadar, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu saya baca, pelajari, renungkan ayat ini, itu mabadi. Matius mencatat seorang murid yang bernama Matius. Ayat 31 kan, segera, kata segera itu tidak terlambat. Kata segera itu tidak menunda-nunda waktu. Kata segera bertindak tepat waktunya. Ayat 31 kata, segera Yesus mengulurkan tangannya. Ini tangan yang berlubang Pak. Dari sini kita tahu percaya pertolongan Tuhan tidak datang terlalu cepat. Tapi itulah Salomo katakan dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi kau belajar tentang waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu. Ada waktu untuk mati, ada waktu untuk dilahirkan, ada waktu menangis, ada waktu untuk tertawa. Yesus sudah mengulurkan tangan. Di sini kita lihat pertolongan Tuhan tidak akan datang terlalu cepat, tapi juga tidak terlambat. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Dia mengerti supaya kau tidak tenggelam karena badai-badai kehidupan. Yang terakhir kita lihat, waktunya sudah habis, sudah setengah jam. Pandangan yang fokus pada Tuhan Yesus. Ini pelajaran yang keempat, Matius 14 ayat 29.
ayat 29 sampai 30. Saya baca ini buat saudara. Kata Yesus kepada Petrus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ada kata tetapi. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Ayub kata, apa yang kau takutkan itu akan menimpa. Kalau tengah badai kau takut gagal, kau takut susah, kau takut miskin, akan terjadi seperti begitu. Begitu Yesus katakan tenang dan jangan takut. Ada 365 kali ayat yang berkata, jangan takut, jangan takut. Kita bagi 1 tahun ada 365 hari. Jadi kita harus percaya. Mau badai sebesar apa, mau dunia segap apa, kita tidak usah takut. Apa ada mujizat di tengah badai yang dunia tidak dapat lakukan, yang orang dunia tidak dapat rasakan, tapi kita dapat merasakan itu semua. Sebab kita punya Tuhan yang membuat mujizat, yang menciptakan langit bumi dengan segala isi. Ayat 31 dikatakan, ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan tolong aku. Ini pengajaran yang keempat. Kau harus fokus, pandangan fokus kepada Tuhan. Selama Petrus pandangannya ada fokus kepada Tuhan, kurang lebih ada berjarak berapa meter saja di hadapan diri Tuhan Yesus sedang berdiri di atas air. Petrus turun dan berjalan. Selama pandangannya kepada Yesus, dia terus berjalan dengan mujizat di atas air. Tapi diarahkan pandangan, dia lihat itu gelombang seperti tsunami, tinggi melebihi tingginya dia. Dia lihat bajunya sudah basah. Dia lihat rasakan, dia rasa. Jangan main perasaan. Kadang-kadang kita main perasaan. Suami belum pulang, sudah malam, jangan. Itu main perasaan. Dunia rohani tidak main perasaan. Dia mulai tenggelam. Anda akan tenggelam. Dihantam badai-badai di hidup. Kalau pandangan tidak fokus. Begitu jangan adakan pandanganmu kepada penyakit, kepada masalah, kepada kebutuhan. Tetap pandang Yesus. Dari sana datang pertolongan. Mazmur katakan, kalau kau pandang gunung-gunung itu, gunung ini berbicara tentang masalah yang menumpuk, kebutuhan yang menumpuk, penyakit yang menumpuk, kesusahan yang menumpuk. Kalau kau pandang itu semua, dari mana aku dapat pertolongan? Tapi dia kembali berkata kepada jiwa, tapi aku tahu pandanganku kepada Tuhan. Dari sana datang pertolongan. Aku tidak akan tenggelam di tengah badai-badai ini. Aku akan tetap berjalan dengan mujizat. Tapi di hadapan pandangan itu ada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Saya sedemikian firman Tuhan. Saya tidak tahu badai apa yang sedang menghantam saudara, kebutuhan apa yang sedang menindih saudara, penyakit apa yang sedang saudara alami saudara. Kita percaya ada mujizat di tengah badai. Tuhan memberkati. Mari